Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Umi Nafis dan sahabat Nafis semuanya dimanapun berada? Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Tetap bersemangat untuk selalu belajar, ya. Kita semua ingin menjadi lebih baik, ya, dengan cara memelihara perasaan sabar, perasaan semangat, dan terus berusaha. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Nafis request agar dibacakan tentang geologi, ya, serial My First Islamic Encyclopedia Miracles of Quran, yaitu tentang geologi, dan kita akan menuju pada bab gunung sebagai pasak. Wah, Masya Allah, ya, dari serial yang kemarin kita bahas bersama-sama tentang astronomi. Ini kita kemudian lompat ke ini, tapi masih ada hubungannya. Semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciptaan alam semesta. Oke, sini Nafis mau menyapa sahabat-sahabat semuanya. Hai, assalamualaikum. Pak ini sedang bikin apa? Oke, kita lanjut, ya. Nafis sembari bermain blok yang membuat truk. Oke, kita akan baca bersama-sama. Gunung sebenarnya berfungsi sebagai pasak atau sebagai paku yang terpancang di bumi. Fungsi gunung sangat besar untuk keseimbangan alam bumi karena membuat kokoh lapisan kerak bumi sehingga tetap stabil. Gunung memiliki akar yang dalam di bawah permukaan tanah. Akar ini bahkan panjangnya bisa melebihi ketinggian bagian gunung yang mencuat di atas permukaan bumi. Itulah sebabnya gunung disebutkan sebagai pasak atau paku, sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surat An-Naba ayat 6-7, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi terhampar dan menjadikan gunung sebagai pasaknya? Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Teori gunung mempunyai akar yang menancap di dalam baru diperkenalkan pada abad ke-19 oleh para ilmuwan. Teori lempeng tektonik tahun 1960-an juga menambahkan bahwa gunung bekerja sebagai stabilisator untuk bumi. Fakta ini relevan dengan penjelasan Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-15, yang artinya, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Baik, ya, adik-adik sekalian, siapkan mushaf Qur'annya. Kita kembali cek di dalam surat An-Naba ayat 6-7 dan juga dalam surat An-Nahl ayat yang ke-15, ya. Subhanallah. Akar pegunungan Himalaya. Siapa yang belum pernah mendengar nama gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Himalaya? Betul. Apa gunung tertinggi di dunia, Nafis? Namanya Himalaya. Letaknya di mana itu?
di Indonesia. Bukan, letaknya di negara India ya, di Nepal ya. Mira. Di Nepal. Oh, tempatnya Mira. Suatu saat mungkin Nafis memiliki kesempatan untuk bisa mendaki Gunung Himalaya. Oke? Seperti halnya Umi Nafis. Begini Umi Nafis pernah juga sampai loh ke Gunung Rinjani ya, di Lombok ya, Rinjani Mountain. Masya Allah, subhanallah, untuk membuktikan kekuasaan Allah dan membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan mencari tahu ya, seberapa panjangnya akar pegunungan Himalaya. Subhanallah. Pegunungan Himalaya memiliki puncak tertinggi. Nama puncaknya yaitu Everest, setinggi 8.850 meter di atas permukaan laut. Selain belasan puncak lainnya, puncak Everest sebagai gunung yang tertinggi di dunia ternyata memiliki akar yang tertancap ke bumi sedalam 70.000 meter. Masya Allah. Kemudian kita berpikir ya, ada akar gunung sehingga gunung itu tidak roboh, tidak ambruk. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Siapa yang bisa melakukan hal semacam itu, Nafis? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gunung Himalaya puncaknya di Everest itu tingginya 8.850 meter dan akarnya menghunjam ke dalam perut bumi hingga 70.000 meter. Kemudian Umi berpikir juga, Masya Allah, bagaimana mengukurnya ya. Ilmuwan sungguh luar biasa ya, melakukan penelitian, kemudian membuat laporannya, kemudian menyampaikan kepada kita ya, merupakan pengetahuan yang sangat bagus untuk kita ketahui bersama-sama, menambah wawasan keilmuan kita ya. Dengan begitu kita akan menjadi semakin yakin ya, semakin percaya ya akan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diajarkan di seluruh universitas di dunia. Apa ya yang diajarkan di seluruh universitas di dunia? Ayo kita cari tahu sama-sama. Simak baik-baik ya apa yang Umi bacakan. Fakta mengenai gunung sebagai pasak dituliskan dalam buku Earth atau Bumi yang ditulis oleh Emeritus Frank Press and Raymond Siever. Salah satu penulisnya yaitu Profesor Emeritus adalah penasehat ilmu pengetahuan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Kepakaran Profesor Emeritus menjadikannya sebagai Presiden National Academy of Science Washington selama 12 tahun. Di dalam buku yang diajarkan di seluruh universitas di dunia ini, penulis menyebutkan gunung memiliki akar yang sangat dalam dan tertanam kuat di dalam tanah. Subhanallah ya, terbukti secara saintifik ya, secara ilmiah bahwa bumi memiliki akar dan itu membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Oleh sebab itu buku ini sangat bagus untuk kita miliki bersama-sama sebagai koleksi perpustakaan di rumah ibu-ibu dan juga adik-adik semua ya. Miracles of Quran, my first
First Islamic Encyclopedia. Yang ku tahu itu ensiklopedia ya, tapi ini dibikin menjadi ensiklopedia. Mungkin biar untuk familiar di telinga anak-anak ya tentang geologi. Ayo, segera miliki koleksinya ya, Umi dan adik-adik semuanya yang Umi Nafis banggakan. Nih, posting saya. Allah. Posting saya mau bikin kapal angkasa. Boy galaksi. Nafis akan menyapa sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum. Terima kasih Umi sudah membacakan tentang Miracles of Quran yang nice dong. Coba senyum, beri senyum yang bagus. Oke, demikian tadi. Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.